Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh secara pribadi. Satu dicukupkan, teman-teman semua, kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari lagu Kita Masuk Rumahnya. Votum dan salam. Teman-teman remaja pemuda sekalian, marilah kita memulai ibadah kita dengan mengaku bahwa ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai umatnya senantiasa sampai akhir zaman. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Jadi teman-teman semua, pada pagi hari ini sebagai remaja dan pemuda, kita diajak untuk berempati dan peduli dengan lingkungan sekitar, khususnya bagi orang-orang yang memang memerlukan pertolongan dan perlakuan khusus dari kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian selanjutnya dari lagu Allah Itu Baik. Dalam menjalani masa muda ini, kita seringkali berpaling dari Tuhan. Seringkali kita lupa untuk melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan juga saya, untuk mengakui dosanya di hadapannya. Teman-teman dipersilahkan untuk menaikkan doa pengakuan secara pribadi kepada Tuhan. Kembali kami ke hadirat-Mu Tuhan untuk menaikkan doa pengakuan dosa kami. Kami mohon ampun apabila kami sering tidak bersyukur dengan segala kecukupan yang kami miliki. Dan kami juga ingin mengaku atas kesalahan kita yang mungkin kita lakukan dan hal itu tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian, meski tak layak diriku.
Teman-teman diminta untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan Tuhan dengan memberikan salam damai. Untuk lagu selanjutnya, mari kita angkat pujian Karya Terbesar. Firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami selama seminggu ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin kembali merefleksikan kehidupan kami melalui firman yang akan kami dengar. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon Allah Roh Kudus-Mu membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman yang kami dengar. Biarlah setiap hal yang kami terima dapat menjadi benih yang baik di dalam kehidupan kami, yang menghasilkan buah-buah kebenaran dan menjadikan sukacita di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita. Yang memakai handphone juga dipersilahkan. Mari kita simak bersama dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 sampai 35. Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 sampai ke-35 saya akan bacakan, mari kita simak bersama. Perikop ini diberi judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata bahwa kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Teman-teman semua, tema renungan kita pada hari ini adalah Freedom Rides
Atau mungkin kalau diterjemahkan dengan sedikit berbeda, kita berbicara tentang kemerdekaan. Di bacaan kita ada kata hamba, ada kata merdeka. Saya tidak akan membahas dari sudut pandang merdeka, tetapi saya akan membahas dari sebaliknya. Lawan kata merdeka itu adalah terjajah, jajah. KBBI memberi terjemahan yang cukup tidak biasa atau cukup umum untuk jajah. Jadi jajah itu diartikan menguasai dan memerintah suatu wilayah. Jadi cukup aneh ya. Jadi sebenarnya sekarang kita sedang dijajah Pak Ridwan Kamil, Pak Jokowi, Pak Odet gitu kalau yang di Bandung ya. Karena mereka sedang memerintah suatu wilayah. Tetapi apakah mereka penjajah? Nah, KBBI memberikan pengertian yang sedikit berbeda bahwa penjajah ini adalah orang yang terlalu menguasai orang lain. Ada kata terlalu di sana dan diberi keterangan lebih bahwa yang dimaksud terlalu menguasai orang lain ini bisa menindas, mengeksploitasi dan lain sebagainya. Jadi setelah saya coba pikir-pikir, sebenarnya apa ciri-ciri dari orang yang menjajah? Apa ciri-ciri penjajah? Setidaknya ada dua hal yang umum dilakukan oleh penjajah. Yang pertama adalah bahwa penjajah itu egosentris atau berpusat kepada dirinya sendiri, berpusat kepada kepentingan dirinya sendiri belaka. Dan yang kedua adalah mengekang atau terlalu menguasai, atau kalau bahasa bekennya mungkin posesif. Nah, pertanyaan bagi kita adalah apakah kita ini orang-orang merdeka, sama seperti beberapa waktu lalu Indonesia merayakan kemerdekaannya, apakah kita ini sebenarnya orang-orang merdeka, atau secara tidak langsung kita ini ada dua pilihan, terjajah atau menjajah orang lain. Menjadi refleksi. Mari kita bahas satu demi satu. Kita bahas ciri-ciri penjajah. Yang pertama itu egosentris. Kalau kita berbicara egosentris, mungkin pemikiran pertama kita adalah orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi sebenarnya apa contoh dari mementingkan diri sendiri ini? Banyak hal yang mungkin bisa kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di jalan raya misalkan, ketika kita berkendara dengan orang tua kita, dengan teman kita mungkin, dan kita berhenti di lampu merah lebih dari seharusnya gitu ya. Kan di situ biasa ada zebra cross, kita berhenti di zebra cross, berarti sebenarnya kita sedang merampas hak orang lain, merampas hak pejalan kaki. Berarti kita bisa disebut penjajah ya. Yang jalan kaki berarti adalah orang yang terjajah. Atau misalkan di perkuliahan atau di sekolah, tugas terlalu sulit, apalagi di PJJ ini tidak bertemu dengan guru, lalu kita chat di grup kelas, bro, minta jawaban dong bro, fotoin lah, fotoin. Berarti kita sebenarnya sedang mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak peduli apakah teman kita itu sudah mati-matian mencari jawabannya, atau bahkan dia belajar semalam, kita tidak peduli. Yang penting kitanya selamat, yang penting kita nilainya bagus. Berarti kita sedang menjajah teman kita. Atau bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang mengantre gitu ya, harusnya social distancing, tetapi kita memutuskan bahwa daripada takut diserobot orang. Ketika kita merasa takut diserobot orang pun sebenarnya secara tidak langsung kita memiliki mental terjajah gitu ya, takut kalau hak kita dirampas oleh orang lain. Atau ketika kita menyerobot antrean berarti kita yang sedang menjajah orang lain. Jadi kita walaupun hidup di bangsa yang merdeka, bukan berarti kita secara individu telah merdeka. Atau ciri yang kedua, yang pertama tadi egosentris, yang kedua mengekang. Mengekang bahasa bekennya posesif. Nah, bagi teman-teman remaja pemuda gitu ya, yang sudah mulai ada perasaan khusus kepada lawan jenis gitu ya, kan biasanya chatting, mungkin nanyain kabar, nanyain lagi apa, udah makan belum, atau apa, atau misalkan gimana nuansa hati kamu hari ini dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, tetapi di sini kalau tadi definisi penjajah kan terlalu menguasai. Apakah kita itu benar-benar memang pacaran, ingin mengenal lebih dekat, atau sebenarnya kita sedang menjajah gitu ya?
Jadi sebenarnya kalian hubungannya bukan pacaran tetapi penjajahan gitu. Ya kita harus refleksikan itu. Nah, kembali ke bacaan kita, jadi ada definisi merdeka, ada definisi terjajah. Jadi kita pikirkan dulu, kita ini sudah benar-benar merdeka atau terjajah. Di Yohanes pasal 8 yang kita baca, ayat ke-34, di sana Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dosa bisa diibaratkan sesuatu yang sangat menjajah, bahkan lebih berbahaya dari virus corona. Karena kalau corona harus bertemu dengan orang yang menderita, kalau dosa kalian mau sendiri pun ya tetap aja bisa berbuat dosa. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka sebenarnya kita sedang terjajah oleh dosa. Kita terkuasai oleh egosentrisnya si dosa ini. Kita melakukan sesuatu untuk kepentingannya dosa ini, untuk melanggengkan dosa ini. Itu relativitas manusia ya, karena manusia Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, sehingga natur utama manusia adalah dosa, mengikuti kehendak dosa. Ada pepatah bilang ketika seseorang sudah berbuat dosa, maka ia akan cenderung terus-menerus berbuat dosa. Misalkan kalian lupa membuat tugas, yang pertama mungkin karena malas. Alasannya, malas itu karena apa? Mungkin kita kebanyakan main game. Main game itu sebenarnya untuk memenuhi egois kita. Akhirnya karena lupa mengerjakan tugas, besoknya berbohong, dosa lagi. Kemudian karena disuruh diberi tugas tambahan oleh dosen atau guru, kita memaksa teman kita untuk mengerjakan tugas kita, dosa lagi. Jadi ketika satu dosa sudah kita lakukan, ada kecenderungan kita melakukan dosa-dosa yang lain. Kita terjajah oleh dosa, kita terbelenggu oleh dosa. Dan ini sungguh berbahaya. Namun syukur kepada Allah karena Kristus datang sebagai pembebas. Ia menyuarakan berita keselamatan. Namun di Yohanes 8 kita lihat di sana bahwa orang Yahudi ternyata sulit menerima dan mempercayainya. Ketika Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Mereka menyanggah, kami ini adalah keturunan Abraham, jadi kenapa kita harus dimerdekakan? Kan kami tidak menjadi hamba siapapun. Jadi ada kecenderungan orang Yahudi untuk resisten kepada berita keselamatan yang diberitakan oleh Yesus pada saat itu. Pertanyaannya, mengapa? Setelah diteliti lebih dalam, kita menemukan bahwa ternyata karena orang Yahudi itu pada saat itu, yang hidup pada saat itu tidak menghayati tujuan dari kedatangan Kristus. Mereka menjadi fans tetapi tidak memahami dengan benar kenapa Kristus itu melakukan begitu banyak mukjizat, kenapa Kristus itu berkhotbah tentang keselamatan. Mereka tidak tahu, mereka hanya mungkin menganggap sosok Yesus adalah sosok yang populer, sebatas itu. Mereka hanya ikut hype-nya semata gitu ya. Kalau sekarang mungkin ibaratnya hype, ada artis yang lagi tenar terus kita gandrungi, tetapi sebatas itu. Mereka tidak tahu apa tujuan utamanya. Mereka hanya berharap kehadiran Yesus akan membawa pembebasan dari penjajahan Romawi, sebatas itu. Nah, kita boleh bilang bahwa ternyata mereka kehilangan garis besarnya, tujuan besar dari kehadiran Kristus ini. Mereka kehilangan kebenaran. Jadi kalau di ayat yang ke-32, Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika mereka kehilangan kebenaran, maka sebenarnya mereka juga kehilangan kemerdekaan. Kemerdekaan atas apa yang dimaksud? Kemerdekaan atas kuasa dosa. William Barclay pernah berkata seperti ini, kesediaan menjadi murid Yesus membawa konsekuensi bagi seseorang untuk tetap berada di dalam firman Tuhan. Dan ketika seseorang berada di dalam firman Tuhan, maka orang itu dituntut atau setidaknya memiliki kerinduan untuk terus belajar, terus mendengar dari apa yang disampaikan Yesus, dari apa yang berada di dalam firman-Nya. Maka refleksi bagi kita hari ini adalah apa sebenarnya peran Tuhan di dalam kehidupan kita.
Mungkin ada sebagian kita yang merasa, aduh aku sampai saat ini masih terjajah oleh kuasa dosa, aku sampai saat ini masih menjajah orang lain di sekitar aku sampai sekarang masih belum menjadi orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Jadi mari kita renungkan, apa peran Tuhan sebenarnya di dalam kehidupan kita? Apakah nama Yesus hanya kita sebut pada saat doa makan dan doa tidur saja? Atau sebenarnya kita telah mengenal Kristus di dalam kehidupan kita? Maka jika hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan, ya, Kristus telah membawa kemerdekaan bagi kita. Kristus telah membawa pembebasan atas kuasa dosa. Maka marilah tinggal di dalam diri Kristus, marilah kita mendengarkan suaranya, marilah kita memohon pertolongan Tuhan agar kita mampu memahami firman-Nya. Bukan sekedar karena kita umat Kristen, embel-embel karena itu agama kita, tetapi lebih daripada itu, mari kita belajar mengenal Kristus karena Dialah pujaan hati kita, Dialah Tuhan kita, Dialah juru selamat kita. Jadi mari kita tidak menjadi egosentris, marilah kita tidak menjadi pribadi yang mengekang, tetapi sebaliknya karena Kristus telah memerdekakan kita, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang yang memerdekakan orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk menjadi pembebas bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersaat teduh dan merefleksikan renungan ini. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, dan di hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, menuju sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang di sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kita mati dan hidup. Teman-teman boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 7 September sampai dengan 13 September. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke doa syafaat. Mari teman-teman remaja pemuda kita satu di dalam syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami tahu ya Tuhan bahwa sebagai manusia kami adalah pribadi yang lemah, kami cenderung hidup di dalam ketakutan dan akhirnya ketakutan itu mendorong kami untuk hidup di dalam dosa, hidup memenuhi egosentris kami, hidup untuk memenuhi keinginan hati kami yang fana. Tuhan ajarilah kami untuk terus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Ajarilah kami untuk ingat bahwa Kristus telah hadir menjadi pembebas bagi kami. Dan biarlah kami hidup dalam sukacita, kami hidup dalam ketekunan untuk mendalami firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk segala karya yang sedang kami kerjakan, baik sebagai pelajar, sebagai pekerja. Biarlah melalui setiap hal yang Engkau percayakan, kami pun dapat membawa kemerdekaan itu bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah melalui kehadiran kami dapat menjadi kitab yang terbuka. Mereka dapat mengenal kasih Kristus melalui hidup yang sedang kami jalani. Kami juga berdoa untuk situasi di mana kami hidup sekarang. Ketika kami boleh hidup berada di era pandemi ini, kami percaya bahwa ada maksud Tuhan di dalam segala situasi yang sedang terjadi ini. Dan biarlah kami pun dapat mempelajari, dapat terus berkontribusi di dalam usaha-usaha pemerintah daerah hingga pemerintah pusat di dalam memperbaiki keadaan yang sedang terjadi ini. Kami berdoa untuk seluruh aparat keamanan, kami berdoa untuk tenaga medis,
Kami berdoa untuk orang-orang yang berjuang yang mungkin telah kehilangan pekerjaan, berdoa untuk segala hal yang lingkungan kami sedang usahakan. Biarlah Tuhan Engkau berkarya melalui mereka, Engkau berkarya melalui bangsa ini, sehingga kami pun dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui segala situasi yang sedang kami jalani. Berdoa juga untuk setiap hal yang sedang kami pergumulkan Bapa, tentang masalah pribadi mungkin yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus memahami hati kami dan Engkau mengenal yang terbaik bagi diri kami. Kami menyerahkan seluruh syafaat kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap segala pergumulan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan Mazmur 54 ayat 8 demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari lagu Besarlah Untungku. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, mari kita angkat doa persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami pada hari ini. Dan pada pagi hari ini kami juga telah mempersembahkan sebagian dari apa yang kami punya. Tuhan tolong berkati agar persembahan ini dapat berkenan kepadamu dan dapat dikelola sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita telah belajar bersama untuk peduli dan berempati dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan dari kita. Untuk itu mari kita angkat pujian dari lagu Aku Tuhan Semesta. Pengutusan dan berkat. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menahan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Amin. Kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.